Ya, pemirsa, untuk memperbarui situasi terkini dari kasus tersebut, kita langsung saja untuk menuju Kemenkumham. Untuk mengupdate informasi, sudah ada di sana reporter kami, silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah menyangkut soal status kewarganegaraan yang bersangkutan. Bahwa dalam perkembangan kami ingin menyampaikan kita punya undang-undang tentang kewarganegaraan. Prinsipnya Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Satu, kewarganegaraan. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Jin Tianpo, ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Karena itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa memang yang bersangkutan sampai dengan 2018 yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Jin Tianpo, ya, dan 2 kali melakukan perubahan. Karena itu nanti akan dijelaskan lebih jauh antara hal ini dengan Direktur Tata Negara dan Direktur OPHI, ya. Tetapi dalam kasus ini saya sudah minta kepada Dirjen AHU dan juga kepada Bapak Sekjen. Kebetulan Pak Sekjen punya pengalaman terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini, walaupun dalam bukan ekstradisi. Tetapi yang perlu kami tegaskan bahwa perjanjian ekstradisi antara kita dengan Singapura itu ini pertama kalinya, ya, pertama kalinya. Karena perjanjian ekstradisi yang kita lakukan itu di tahun 2022, kemudian diratifikasi tahun 2023. Nah, karena itu saya yakin dan percaya atas koordinasi dan kolaborasi di antara seluruh aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum akan memberi support apapun yang dibutuhkan untuk sesegera mungkin mengekstradisi yang bersangkutan. Karena itu nanti hal-hal yang terkait dengan yang lain tentu saya tidak bisa menjelaskan kepada teman-teman semua, selain hanya terkait dengan tugas Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat, dan yang kedua, status kewarganegaraan yang bersangkutan. Saya rasa itu yang perlu saya tegaskan, sekaligus menjawab 2-3 hari ini saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Doakan bahwa niat tulus kita untuk memproses kasus ini secara cepat itu bisa berjalan. Namun demikian sekali lagi bahwa kita juga punya harus menghargai aturan-aturan hukum, mekanisme yang berlaku di negara lain, termasuk negara sahabat di Singapura. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa hubungan yang baik sebagai negara tetangga yang sangat bersahabat dan tentu dengan menghargai perjanjian ekstradisi yang telah kita tanda tangani dan telah kita ratifikasi bersama, ini akan memudahkan dalam rangka penanganan kasus yang dimaksud. Saya rasa itu dari saya, nanti selebihnya teman-teman nanti secara teknis bisa bertanya kepada Dirjen AHU, kemudian Direktur OPHI dan juga Direktur Tata Negara. Tetapi sekali lagi saya sudah minta secara khusus untuk Pak Sekretaris Jenderal
juga melakukan koordinasi dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan juga kepada Kementerian Luar Negeri, karena pengalaman beliau sebagai Komisaris Jenderal Polisi yang sudah berpengalaman terkait dengan hal-hal ini. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan? Silakan. Saya Putri dari Metro TV. Saya mau tanya, apakah 45 hari itu termasuk sidang yang dilakukan oleh persidangan Singapura atau hanya khusus untuk memenuhi dokumen-dokumen kita? Apakah dokumennya sudah lengkap atau masih ada kurang? Kemudian tadi disebutkan bahwa Paulus Thanos ini juga memegang paspor negara sahabat. Apakah dari pemerintah Indonesia ada komunikasi dengan negara sahabat tersebut? Baik, waktu 45 hari, saya jawab langsung ya. Waktu 45 hari adalah waktu untuk kita melengkapi dokumen. Ya Bu Direktur ya. Nanti setelah dokumen, tapi insya Allah kita tidak akan sampai 45 hari. Ya, kita tidak akan sampai 45 hari. Tapi saya tegaskan bahwa setelah 45 hari tentu proses ini akan berjalan di pengadilan Singapura. Karena itu kita tunggu setelah dokumennya lengkap. Yang kedua, terkait dengan proses persidangan tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura tentu masih ada proses banding. Nah, yang kedua pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah melakukan komunikasi? Kami sudah berkomitmen bersama bahwa urusan terkait dengan komunikasi antar pemerintah itu diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri. Oke ya? Ada yang lain? Cukup ya? Silakan, kalau nggak ada cukup ya. Ya, mau dikasih kesempatan itu Pak Ibu LPHI? Cukup? Pak Direktur Negara, baik rekan-rekan semua, kalau sudah selesai kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, pemirsa, itulah tadi sudah kita dengarkan bagaimana konferensi pers dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengenai perkembangan terbaru tentang Paulus Thanos. Dan pemirsa, nama Paulus Thanos ini mencuat sejak tahun 2019 usai KPK menetapkannya sebagai buron kasus EKTP. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menyatakan memang sebelumnya buron kasus korupsi EKTP Paulus Thanos telah ditangkap di Singapura. Adapun Paulus Thanos ini merupakan Direktur Utama PT Sandipala Artapura yang bertanggung jawab atas proyek pembuatan personalisasi dan distribusi EKTP. Perusahaan Paulus kala itu pemirsa disebut mendapatkan keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dari proyek EKTP. KPK juga menetapkan Paulus Thanos sebagai tersangka kasus korupsi EKTP pada tahun 2019. Paulus ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya yang sudah diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Sejak ditetapkan menjadi buron KPK sejak tahun 2021, Paulus Thanos melakukan berbagai cara agar tidak tertangkap, mulai berganti nama hingga mengubah kewarganegaraan. KPK telah merampungkan sejumlah dokumen untuk kepentingan ekstradisi Paulus Thanos yang saat ini ditahan sementara di Singapura. Ya, pemirsa, Paulus Thanos alias Tian Po Chin ini sudah menjadi buron KPK sejak tahun 2019. Selama 5 tahun buron, Paulus Thanos selalu berpindah-pindah tempat dan berikut kami hadirkan profil lengkap dari Paulus Thanos.
Ya, pemirsa, masih mengenai Paulus Thanos, di mana nama Paulus Thanos ini mencuat sejak tahun 2019, usai KPK menetapkannya sebagai buron kasus korupsi EKTP. Namanya kembali santer, pemirsa, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini menyatakan berhasil menangkap Paulus Thanos di Singapura. Paulus Thanos alias Tian Po Chin adalah Direktur Utama PT Sandipala Artapura. Dalam kasus korupsi EKTP, perusahaan milik Thanos itu disebut menyusun peraturan teknis proyek EKTP sebelum lelang proyek dimulai. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2019, meski saat itu belum diketahui keberadaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Thanos melakukan kong kali kong bersama Andi Agustianus, Johannes Marlim, dan Isnu Edi Wijaya untuk menguntungkan mereka dalam proyek EKTP. Hasil penyidikan KPK, negara dirugikan sekitar 2,3 triliun rupiah dari kasus ini. Sejak tahun 2021, Thanos dinyatakan buron oleh KPK. Beredar kabar Paulus Thanos dilaporkan sudah tinggal di Singapura sejak 2012. Thanos baru berhasil ditangkap pada 17 Januari 2025. Penangkapan Paulus Thanos ini dilakukan oleh Lembaga Anti Korupsi Singapura atau Corrupt Practice Investigation Bureau, CPIB. Saat ini, pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan Singapura untuk mengekstradisi Paulus Thanos. KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut. Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Pemerintah optimistis permohonan ekstradisi dikabulkan pemerintah Singapura karena kedua negara telah bekerja sama dalam berbagai pengungkapan kasus kejahatan. Tim TV One mengabarkan.